الفتح إلى روح صاحب الكتاب نصائح الدينية والوصايا الإيمانية للإمام شيخ الإسلام قطب والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد أصولي وفراهيم أن الله يتغشم برحمه والمغفرة أن الله يعلي درجة بالجنة ويحفظنا بذاهه وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين ودنيا آخر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووافقنا إلى طريق المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. قال الإمام حبيب عبد الله بن الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وأنكم أجمعين. ومن أعظم آفات اللسان الكذب وهو الإخبار بغير الواقع سواء أثبت به منفيا كأن يقول وقع كذا لما لم يقع إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kita muliakan dan kita hormati tamu kita yang mulia Al-Habib Mahsin Banahsyan, Al-Habib Ali Banahsyan, dan juga yang mulia Al-Habib Mahdi Al-Haddar, dan para guru-guru dan para saudara-saudari, para anak-anak santri, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan adanya berkumpulnya para habaib dan guru-guru, mudah-mudahan majelis kita ini ditambah-tambah oleh Allah daripada keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun menyampaikan daripada pengajian kita,
Seandainya di dalam penyampaian ulun ini terdapat kesalahan dan kekhilafan, ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha dan minta halal. Nanti kita pintakan kepada yang mulia Al-Habib Mahsin Banasyan untuk memberikan mau'izatul hasanah lawan kita. Tapi seperti biasa kita ngambil berkah membaca kitab Nasaihid Diniyah. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa min a'zami afatil lisan al-kidhbu wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi'. Dan setengah daripada sebesar-besar penyakit lidah yaitu pendusta. Jadi ada berisi penyakit lidah inilah. Lidah ini ada penyakitnya. Apa penyakit lidah? Yaitu bisa berdusta. Apa arti dusta? Wa huwal ikhbaru bi ghairil waqi'. Dan bermula dia menghabarkan dengan ketiadaan yang terjadi. Menghabarkan sesuatu yang kada terjadi, itu namanya dusta. Sawa'un asbata bihi manfiyan ka'ayyakula wa ka'akadha lima lam yaka'. Sama telah menetapkan ia dengan dia akan ketiadaan, seperti bahwasanya berkata ia telah terjadi begini bagi sesuatu yang kada terjadi. Ujarnya ada kejadian yang kayak ini ujarnya. Padahal kada terjadi. Nah itu adalah dusta ngarannya. Au nafa bihi thabitan ka ayyakula lam yaqa hadza lima kad waqa'ah. Atau mentiadakan ia dengan sesuatu yang tetap. Dengan dia akan mentiadakan seperti mengata ia telah terjadi begini bagi sesuatu yang kada terjadi. Nang sesuatu yang kada terjadi dipadahkannya terjadi. Sesuatu yang terjadi dipadahkannya kada terjadi. Itulah namanya pendusta, orang dusta. Nah, jadi salah satu penyakit lidah yaitu dusta. Mudah-mudahan kita dihilangkan, dihindarkan daripada penyakit yang namanya dusta. Amin. Yang namanya dusta, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita berdusta. Bahkan salah satu tanda-tanda orang munafik itu berdusta. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasatun. Tanda-tanda orang munafik itu ujar Nabi ada 3 macam. Idza hadatsa kadzaba. Yang pertama, apabila ianya berbicara, apabila ianya berpandir, berdusta. Wa idza wa'ada ikhtalafa. Dan apabila ianya berjanji, menyalahi. Yang ketiga, wa idza tsumina khana. Apabila diamanahi, ianya khianat. Nah, jadi yang 3 macam itu ujar Nabi adalah salah satu atau tanda-tanda orang yang munafik. Nah, orang munafik bilanya berpandir, berdusta. Kada nyaman kada berdusta. Apalagi sudah menjadi apa jurang? Menjadi garam. Nah, ibaratnya gangan tuh hambar. Amun kada jadi uyahnya. Ibaratnya berpandir tuh hambar, amun kada berdusta. Nah, ini jangan. Nah, jadi orang berdusta itu adalah salah satu munafik. Wa ismul kidbi azimun wa huwa munakidun lil iman. Dan dosa orang berdusta itu besar. Ganal dosanya orang berdusta itu. Dan bermula dia berdusta membatalkan bagi iman.
Jadi kalau orang itu mengaku inya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi inya berdusta, maka imannya itu batal. Imannya itu kada bujur. Imannya itu percuma, kada pas. Kenapa? Karena inya berdusta. Wa sahibuhu muta'arridun bisababihi lil la'natir rahman. Dan orang yang mempunyai sifat dusta itu didatangkan dengan sebabnya berdusta bagi laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah salah satu siksaannya. Di dunia ini dapat siksa Allah taala. Sampai ke akhirat dapat siksanya. Apa siksaannya? Dapat laknatnya Allah. Apa dapatnya laknatnya Allah? Orang itu jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kada parak dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu banyak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang dapat laknatnya Allah. Nah, jadi kalau orang berdusta ini siksaannya apa? Diberi laknat oleh Allah. Ima laknat itu di dunia dapat atau di akhirat, atau keduanya, dunia dapat akhirat dapat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang berdusta. Qala Allah Ta'ala innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Jadi ujar Imam Habib Abdullah bin Haddad, orang yang berdusta itu ujar Sidin dapat laknatnya Allah. Itu kan? Orang yang berdusta itu orang yang mana batal imannya, orang yang ada beriman. Yang mana Sidin mengambil dalil di dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, hanya saja orang yang ada akan berdusta, mereka itu tidak beriman dengan tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka itu adalah mereka yang berdusta. Jadi orang yang berdusta itu berarti orang itu kada beriman ngarannya. Kada beriman dengan Allah. Alah. Kalau orang itu kada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kayak apa? Beriman non siapa inya? Sedangkan kita ini menginginkan hidup di dalam iman, meninggal pun dalam iman. Kalau kita hidup beriman, meninggal beriman, maka kita mendapatkan meninggal dalam husnul khatimah. Jadi kalau orang sifat kada berdusta, husnul khatimah. Asal jangan berdusta. Tapi kalau berdusta, khawatirnya iman ini hilang. Kalau inya kada bertaubat kepada Allah, selalu berdusta sampai meninggal, khawatirnya inya su'ul khatimah, kada husnul khatimah. Nah, itu yang bahayanya. Kalau su'ul khatimah, bahaya orang tersebut. Wa qala Allah Ta'ala fanaj'ala la'natallahi 'alal kadhibin. Dan telah berfirman oleh Allah, maka kami mintakan laknat Allah itu atas orang-orang yang berdusta. Nah, jadi firman-Nya Allah, orang yang suka berdusta itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, man arada ay yal'ana nafsahu falyukadzib. Wa qala alaihi salatu wassalam, innal kizba yahdi ilal fujur wa innal fuzura yahdi ilan nar wa la yazalul abdu yakdhubu wa yataharral kizba hatta yuktabu indallahi kidzaban indallahi kadzaban. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, siapa-siapa menghendaki bahwasanya melaknat ia akan dirinya, maka hendaklah ia berdusta. Kalau inya itu hendak sekira dilaknat oleh Allah, nyaman amalannya, berdusta aja lah.
Jadi kamu hendak dilaknat Allah, apa amalannya? Berdusta. Tapi hakunlah dulu ya. Hakunlah dulu dilaknat Allah ya. Kada ada yang hakunnya. Siapa yang hakun? Kalau orang itu dilaknat Allah, berarti orang itu jauh lawan Allah. Kalau orang itu jauh sama Allah, berarti orang itu jauh daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal bahkan kita mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ujar Nabi, mun hendak dilaknat Allah, berdusta aja. Nah ini. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah SAW, sesungguhnya dusta itu membawa ia kepada kefasikan. Dan sesungguhnya kefasikan membawa kepada api neraka. Jadi orang ketujuh berdusta itu akhirnya rusak. Lah, fasik orang itu. Bila gawiannya ketujuh berdusta menjadi fasik. Rusak orang itu, merusak. Ya kalau ngaran berdusta itu rusak ya. Bila inya rusak, fasik, maka membawa kepada api neraka. Bila sudah inya fasik, rusak, nah ini. Jadi salah satunya sebabnya apa? Dusta. Nah jadi hendaknya hindarilah sifat dusta ini. Karena dusta itu membawa kefasikan. Kefasikan itu membawa kepada api neraka. Api neraka itu membawa kepada siksa. Kada nyamannya di api neraka. Nah jadi hendaknya hindarilah, jangan bersifat daripada sifat dusta. Wala yazalul abdu yukdzibu wa yataharral kizba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Senantiasa seorang hamba yang berdusta dan ia mencari akan berdusta. Bila ada seorang hamba yang ketujuh berdusta dan dasar dicari-carinya gawinnya juga berdusta. Nah ini ngali orang. Kalau orang itu sudah gawinnya berdusta, dicari-cari bagaimana sekira berdusta, maka sehingga ditulis orang di sisi Allah, orang itu menjadi pendusta. Nah jadi orang-orang yang senantiasa ketujuh berdusta, bahkan ia mencari-cari agar berdusta, maka dicap oleh Allah orang itu pendusta. Kalau sudah distempel, dicap, ditulis jadi pendusta, kada pacangan lagi orang itu menjadi orang yang benar. Kalau sudah dicap oleh Allah orang itu pendusta, ngalih sudah. Sifat benarnya itu ngalih. Bila orang itu kada ada sifat benar, selalu berdusta sampai meninggal, nah ini bisa su'ul khatimah. Nah jadi jaga bahasa kita, kalau kita ini sudah tagawi pernah berdusta, maka hendaknya kita taubat, kita minta ampun ya Allah. Jangan sampai lagi kita menggawi atau melaksanakan. Khawatirnya kalau kita selalu berdusta, maka dicap Allah menjadi orang yang pendusta. Kalau kita ini sudah dicap pendusta, manusia ajalah mencap kita seorang pendusta, orang kada percaya lagi sudah. Kayak apapun hidup dimanapun kita kada dipercaya orang, apalagi Allah yang mencapnya, apalagi Allah yang menulisnya seorang pendusta. Nah ini, maka orang itu kada mendapatkan keberuntungan, susah hidupnya. Wasu'ila alaihi salatu wassalam ayujibul mu'min faqala la innama yaftaril kizbal ladhina la yu'minuna bi ayatillah. Al-hadith. Ditanya atasnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu ditakuni. Rasulullah ditakuni, apakah berdusta orang beriman tuh? Kalau orang itu benar-benar beriman, benar-benar Islam, benar-benar percaya kepada Allah dan Rasulullah, apakah mereka itu bisa berdusta? Maka sabdanya Nabi Rasulullah SAW, ujar Nabi, kalau orang itu bujur-bujur beriman, tidak berdustainya. Jadi kalau orang itu bujur-bujur beriman, ada imannya, kada pacangan berdusta orang itu, ujar Nabi. Hanya saja ada ia akan berdusta oleh mereka yang kada beriman dengan ayat-ayat Allah. Nang orang orang yang pendusta itu je Nabi, nang orang katuju berdusta.
Apa orang-orang yang kada beriman. Jadi apa bedanya orang sifat benar dan sifat dusta? Apa bedanya? Kalau orang sifat benar, katujuh benar, katujuh bujur, berarti orang itu benar-benar imannya sempurna. Tapi kalau orang itu katujuh berdusta, berarti imannya itu kada sempurna. Jadi bedanya itu aja. Kayak apa orang itu bujur-bujur sempurna imannya, kayak apa orang itu yang kada sempurna imannya. Bila orang sifat benar, sempurna imannya. Tapi orang pendusta, maka imannya itu kada sempurna. Sekali lagi, kita ini mengharap iman kita ini sempurna. Iman kita ini ada dari hidup sampai meninggal. Jangan sampai iman kita dicopot, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu hendaknya kita jaga lidah kita jangan sampai berdusta. Jadi hendaklah mulut kita, lidah kita gunakan untuk perkataan yang benar dan perkataan-perkataan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin.